Shalom jemaat kasih Tuhan, mari dengarkan Buman Sepekan Gereja GBS Kapernaum Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 2 Juli 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Bapak Gembala. Ibadah Paskah Sawal Kamis 29 Juli 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Ibu Gembala. Ibadah wanita Sabtu 1 Juli 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Susilowati. Ibadah Yud Sabtu 1 Juli 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Bapak Markus Pemedewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari pukul 11 siang. Bagi bapak-ibu yang memiliki anak silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja Diakonia dapat melalui BCA nomor rekening 0640 693 916 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja Diakonia WOFO nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja Diakonia WJOP nomor HP 0857 889 3390 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja Diakonia Dana nomor HP 0857 889 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berumur di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang hidup di Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mengambil Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian Buman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hari Senin sampai hari Minggu, siapa yang berkati Tuhan Yesus lambaikan tangannya. Haleluya. Siap memuji Tuhan ya. Nah, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Bapak. Penyertaan-Mu sempurna untuk segala kehidupan kami Bapak. Kami percaya Tuhan dalam minggu-minggu ini Bapak, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapak, kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Kami sungguh rindu ingin memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati ibadah hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus melawat hati kami masing-masing Bapak. Yang berat Tuhan, kami percaya Kau Allah yang sanggup melepaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Atas segala bukan
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak ada tangan yang hampa, ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Atas segala
Jawab ini
segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Katakan basuh aku, basuh aku di dalam darah-Mu, jamah bibir, lupuskan hatiku untuk kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan untuk kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari Tunaikan syukur kami Tuhan.
satupun yang dapat kami banggakan Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Pimpin jalanku. Ku hidup karena tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan.
siap memuji dan membesarkan nama Tuhan? Sama-sama katakan amin. Ada sukacita? Wih, hadirat Tuhan, saya merasakan loh ya. Saya sampai terharu-haru hati ini. Ayo musiknya siap? Siap ya. Yesus kita hidup, amin. Kasih tas kanan kiri. Yesus kita hidup, kasih tas kanan kiri. Yesus kita hidup, haleluya. Katakan anak Allah, anak Allah. Katakan Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, menyucikan.
mic 2 habis. Mic 2 itu loh, full habis. Hah? Oh, itunya yang habis. Tapi yang namanya kita memuji Tuhan ya, masuk nggak atau mic ya tetap nyanyi. Kalau nggak ada mic kita nggak nyanyi kan ya, memutus roh yang sedang menyala-nyala. Iya, betul. Saya percaya bahwa Yesus kita besar. Amin. Ada lagunya ya. Sebab Tuhan Maha Besar. Atas kata ini. Tuhan kita besar, Yesus kita besar. Siap ya?
Telinga seorang murid Tuhan, supaya mendengarkan firman-Mu dan hati untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.
Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi berkumpul di tempat ini. Kita bisa memuji Tuhan kembali, menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita percaya semua karena kemudahan Tuhan ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, kita langsung saja pada kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur. Langsung saja. Ya, di Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Ya, saya akan membacakan buat saudara dan saudari. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6, peritopnya aman dalam perlindungan Allah. Ayat 1, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat 2, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Dan 4, satu hal kalau aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat 5, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan ya. Jadi ayat firman Tuhan yang barusan kita dengar atau barusan kita baca itu adalah kisah Daud ya. Ini adalah tulisan Daud di mana dia menceritakan tentang pertolongan Tuhan ya. Di mana dia menceritakan tentang kuasa Tuhan yang dialaminya. Nah, dari ayat renungan ini saya angkat satu tema menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu aman di dalam mengandalkan Tuhan. Ya, jadi tema pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini yaitu aman di dalam mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menaruh Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan aman ya. Kita akan merasakan perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca tadi di ayat ini bahwa Tuhan memberkati Daud, Tuhan menjadi terang buat Daud ya. Tuhan menjadi keselamatan buat Daud, Tuhan menjadi benteng kehidupan Daud. Kalau kita lihat dalam kehidupan Daud ya, kalau kita boleh lihat dalam kisah-kisah kehidupan Daud ya, mungkin saudara sudah tahu Daud ya, kisahnya mungkin sudah pernah baca, kisahnya bagaimana dia hidup ya. Jadi Daud ini saudara, kisahnya awalnya dia sebagai penggembala domba, tetapi dia dikurangi Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia dikurangi Tuhan melalui Nabi Samuel ya. Dan mulai kisahnya dikenal, dan dia bertengkar atau berperang melawan Goliat dan dia menang. Dan mulai dari situ berperang dia mengalami kemenangan. Oleh karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Karena dia
mengutamakan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Coba kita perhatikan di ayat 1. Di ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah terangku, ya, dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi Daud berkata bahwa Tuhan itu adalah terang, ya, terang bagi setiap kegelapan yang dihadapi Daud. Tuhan adalah terang atau cahaya atau tempat yang membuka jalan bagi setiap proses atau persoalan yang dihadapi Daud, ya. Dan Daud berkata juga, Tuhan adalah keselamatan yang menolong Daud daripada apa? Daripada mara bahaya, ya. Kalau kita lihat kisah Daud, setiap hari, hampir setiap hari, ya, dia berperang melawan bangsa-bangsa lain, ya, berperang melawan musuhnya. Lalu apa? Dia berkata Tuhan menyelamatkan dia daripada mara bahaya. Terus dia berkata lagi bahwa Tuhan menjadi benteng kehidupan. Jadi Tuhan adalah benteng Daud, dia adalah perisai Daud, dia adalah perlindungan Daud. Ya? Nah, demikian pada saat ini, saudara. Demikian pada saat ini. Kalau kita lihat dalam kisah kehidupan Daud menghadapi setiap persoalan demi persoalan, ya. Daud menghadapi setiap masalah demi masalah. Mulai dari dia berperang melawan musuh-musuh lain, bangsa-bangsa lain. Mulai dari diburu oleh Saul, mulai dari diburu sendiri sama anaknya Absalom. Masalah keluarga, masalah lain-lainnya, banyak masalah. Tapi di sini Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Daud mengandalkan kekuatan sendiri, saya percaya pasti dia akan jatuh. Saya percaya dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Demikian saat ini, seperti kesaksian Pak Ivan, saya sangat diberkati tadi, ya. Ya, saya sangat diberkati. Di mana awal-awalnya dia merasa jatuh, seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan, seolah-olah tidak ada kuasa Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tetapi ketika dia tetap percaya, tetap dia yakin bahwa Tuhan itu ada, akhirnya ada berkat, akhirnya ada telepon, ya. Dan dia berkata juga, kamu yang paling paling oke katanya. Jadi luar biasa, ya, berkatnya berlipat kali ganda, ya. Jadi sudah dapat orderan menjadi perhatikan, ya, tergantikan, luar biasa itu. Berkatnya berlipat-lipat, ya, menjadi luar biasa. Nah itu karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi saya sangat terberkati dengan kesaksian saya. Ketika kita mengandalkan Tuhan atau tetap percaya pada kuasa pertolongan Tuhan, pasti akan ada pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Jadi andalkan Tuhan. Kalau tema pada firman Tuhan hari ini yaitu aman dalam mengandalkan Tuhan, aman dalam kita berlindung pada Tuhan. Kita akan aman, saudara. Kita akan nyaman. Di hari-hari ini banyak persoalan demi persoalan, persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, persoalan pasangan hidup dan lain sebagainya. Kalau orang tidak kuat menghadapi setiap masalah, pasti akan dia jatuh, ya. Pasti dia akan jatuh. Ya. Oleh jatuh. Pasti dia akan jatuh. Artinya jatuh meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi kita percaya, saya percaya di sini pasti akan kuat. Ya. Amin, saudara. Karena kita punya Tuhan. Ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin menjadi poin, ya. Ada beberapa hal yang menjadi kekuatan atau menjadi pedoman yang kita harus lakukan atau yang kita peroleh di dalam mengandalkan Tuhan, ya. Hal yang pertama yaitu musuh-musuh akan terjatuh dan dikalahkan. Coba kita perhatikan di ayat 2. Di ayat 2 dikatakan, ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku,
yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Saudara, ini luar biasa ya Pak. Daud bersaksi, saudara ya. Daud menyaksikan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu benar-benar ada. Dia berkata bahwa ketika musuh, ketika mereka mau menyerang aku, mereka sendiri yang tergelincir, mereka sendiri yang jatuh, mereka sendiri yang mati istilahnya. Ya, jadi luar biasa. Jadi ketika Daud bersaksi ini ya, coba kita perhatikan tentang kisah Daud ya. Ketika dia diburu oleh Saul ya, dan awalnya dia dipercayakan ya, Daud itu untuk memimpin perang ya, dia memimpin perang untuk melawan bangsa-bangsa lain, bangsa Filistin dan lain sebagainya ya, dan dia menang terus. Nah, ketika para wanita Israel itu menyanyikan puji-pujian ya, puji-pujian, dan mereka menyanyikan puji-pujian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud berlaksa-laksa. Maka mulai timbullah rasa iri hati yang yang dirasakan oleh Saul ini. Dan pada saat itu Daud dibenci oleh Saul. Saul memburu Daud, hendak membunuh Daud, akhirnya Daud mengalami kabur daripada Saul ini. Dan mulai daripada situ Daud ini diburu terus. Daud melarikan diri daripada Saul. Kenapa? Karena iri hati. Karena Saul hendak memburu Daud, dan Daud terus melarikan diri daripada Saul ini. Nah, dalam peristiwa itu ketika Daud diburu, saudara, dan Saul diberitahukan bahwa Daud berada di pegunungan. Dia ada di pegunungan untuk menyembunyikan diri, dan akhirnya Saul menyiapkan pasukan atau tentara untuk menyerbu Daud. Dan saat itu Saul ternyata Saul memasukkan goa. Ternyata di dalam goa itu ada Daud, ya, ada Daud, dan akhirnya Saul masuk di dalam goa. Ternyata ada Daud, dan Daud ternyata Saul tidak mengetahui bahwa Daud itu ada di belakang Saul. Dan akhirnya sebenarnya di situ kalau Daud mau membunuh Saul bisa, saudara, bisa. Tetapi Daud tidak menginginkan untuk membunuh Saul. Ini ada ayatnya, saudara. Ayatnya ada di ada di 1 Samuel pasal 24 ayat 2 sampai 7. Kita tunjukkan 1 Samuel pasal 24 ayat 2 sampai 7. Ya. 1 Samuel ayat 24 pasal 24 ayat 2 dikatakan, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu Amimbutan. Ia sampai ke kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Orang-orangnya
Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurat Tuhan, yang ingin menjamah dia, sebab dialah orang yang diurat Tuhan. Jadi di sini saudara, kalau Daud hendak mau membunuh Saul itu bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyerahkan, ya. Tuhan sudah menyerahkan Saul ini dalam tangan Daud. Bisa saja dia bisa bunuh, bisa saja dia langsung menyerang Saul. Itu apa? Karena Daud memiliki kesabaran di dalam hal ini, ya. Daud tidak mau melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Saul itu dikurangi Tuhan. Dikurangi Tuhan. Jadi sini terlihat bahwa Tuhan itu ada di pihak Daud. Musuhnya diserahkan, musuh Daud itu diserahkan. Jadi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, musuh kita itu diserahkan untuk kita atasi sendiri. Jadi Daud ini bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan. Itulah luar biasa Daud, ya. Jadi musuh-musuh Daud itu diserahkan. Artinya bahwa mereka tergelincir dan jatuh. Firman Tuhan berkata di ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, jadi semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri tergelincir dan jatuh. Artinya bahwa tinggal pilihan di Daud, dia mau membunuh atau tidak. Itu luar biasa. Itu apa? Karena Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi ada perlindungan Tuhan, ya? Dan pada akhirnya Saul itu mati karena bunuh diri sendiri, ya. Mati karena bunuh diri sendiri. Jadi bebas. Daud tidak mempunyai musuh lagi. Mati karena bunuh diri sendiri. Nah, yang kedua, Absalom, anaknya sendiri. Dia memburu orang tuanya. Apakah kurang ajar memburu orang tuanya? Kurang ajar. Iya, luar biasa kurang ajarnya itu. Ambil baju dikejar kemana-kemana, lari-lari. Sudah lari daripada Saul, lari juga daripada anaknya sendiri. Luar biasa itu. Jadi masalah yang dihadapi Daud ini tidak mudah, ya. Pertama sudah dikejar, sudah diburu oleh Saul, sembunyi kemana-kemana. Yang kedua lagi diburu sama anaknya sendiri. Karena apa? Karena mengingini tahtanya. Karena dia tidak dipilih untuk menjadi raja pada saat itu. Oleh karena itu dia mau membunuh ayahnya. Dan pada akhirnya dia sendiri tergantung di atas pohon dan mati, ya, dan dibunuh oleh prajurit Daud. Dan juga ada ayatnya di dalam 1 Tawarik 10 ayat 4. Coba kita lihat lagi. Dari setiap musuh-musuh Daud itu mereka mati dengan secara apa, ya? Secara yang aneh. 1 Tawarik 10 ayat 4 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, di bawahnya ayat tentang Saul ini. 2 Samuel 18 ayat 9 sampai 14. Salah, sorry, ya. Ini tentang Saul ini pasti bunuh. 2 Samuel pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ya, mengatakan, ketahuilah kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bakal. Ketika Bakal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu sehingga ia tergantung di antara langit dan bumi. Sedang Bakal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, aku melihat Absalom
tergantung pada pohon terbatin. Ia berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamah anak raja itu, sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai anak katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dalam Absalom sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon arban ini. Jadi ini suatu pertolongan Tuhan juga ya. Ketika prajurit Absalom ya dan prajurit Daud berperang, tiba-tiba Absalom ini tergantung di atas dahan pohon itu ya. Nah ini terlihat bahwa Tuhan menyerahkan musuh Daud. Tuhan menyerahkan anaknya sendiri untuk apa? Untuk dibinasakan. Jadi setiap musuh-musuh Daud yang hendak membunuh Daud, yang hendak membunuh Daud itu diserahkan Tuhan. Mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Mereka sendiri yang mati. Daud tidak perlu turun tangan. Daud tidak perlu harus melakukan ini dan capek-capek untuk membunuh. Tetapi Tuhan sendiri yang menyelesaikan persoalan yang dihadapi Daud. Ya. Jadi kita saudara yang dikasihi Tuhan, masalah apapun, ya, masalah apapun yang kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, musuh-musuhnya tergelincir, musuh-musuhnya jatuh, mati, bunuh diri dan lain sebagainya oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan yang disembah Daud, Tuhan yang dipuji Daud tetap sama dengan Tuhan yang kita sembah saat ini ya. Sama dengan Tuhan yang kita puji saat ini. Dia tetap berkuasa mengatasi setiap masalah, mengatasi setiap persoalan, mengatasi segala yang kita keluh kesahkan saat ini. Hanya kita tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka proses hidup kita akan disertai Tuhan. Maka masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan ada Tuhan, pasti akan ada penyertaan Tuhan di situ ya. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita karena Tuhan yang disembah Daud, Tuhan yang dipuji dan sama dengan Tuhan yang kita sembah saat ini sekarang. Jadi luar biasa kalau kita membaca tentang kisah Daud ini. Ini menjadi kekuatan buat kita. Ini menjadi sesuatu yang bisa membangunkan kita ketika kita berada di dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pasangan hidup, pasti akan kita dibebaskan dari segala permasalahan itu ya. Jadi luar biasa. Terus poin yang kedua, yaitu tetap percaya akan kuasa pertolongan Tuhan. Ya.
tetap percaya akan kuasa pertolongan, tetap percaya dan beriman ya. Kita perhatikan di ayat yang ketiga. Salah satu untuk membacakan Biman. 2 Samuel. Enggak, di Mazmur 27 ayat 3. Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Jadi Daud tetap percaya saudara, tetap percaya dengan Tuhan di kehidupannya. Dia tetap mengandalkan Tuhan meskipun persoalan yang dihadapi Daud ya. Sekarang tidak ada begitu banyak orang-orang Kristen ya, terkhususnya anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan ya, yang meninggalkan Tuhan karena apa? Karena persoalan, karena masalah yang dihadapi, terkhususnya masalah pasangan hidup ya, karena sudah kepepet nggak dapat pasangan hidup dan akhirnya meninggalkan Tuhan dengan wanita yang itu ya. Karena mengikuti agamanya ya, karena kebanyakan saat ini saudara, kebanyakan karena kepepet nggak ada ini, terus ya wes meninggalkan Tuhan gara-gara pasangan yang mengikuti pasangan. Jadi itu bahaya saudara ya, bahaya. Kita menjual Tuhan atau meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman kita, sama halnya kita menyerahkan diri ke dalam api neraka. Jadi jangan kita meninggalkan iman kita, mengikuti iman kepercayaan apapun ya. Jangan kita gara-gara belum dapat pasangan dan lain sebagainya kita meninggalkan iman kita. Tetap percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ada waktu Tuhan ya, ada waktu Tuhan. Jangan kita putus asa, jangan kita waktu Tuhan kapan, jauh sekali waktunya. Kalau saya sudah berdoa 10 tahun, belum dijawab-jawab. Jadi tetap percaya, tetap yakin Tuhan pasti akan memberkati. Tuhan akan memberikan pasangan, ya. Tuhan akan memberkati, ya. Dan kedua, masalah kadang-kadang masalah keuangan, masalah keuangan juga. Kadang-kadang karena kepepet nggak ada uang, akhirnya malas meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, seolah-olah Tuhan tidak mau menjawab setiap doa. Kita berdoa berkati dan berkati, kita tidak diberkati, saya bukan diberkati, Tuhan kok nggak ada. Nah, akhirnya kita karena Tuhan nggak ada, karena Tuhan ini nggak mau menjawab doa, akhirnya kita malas beribadah, malas datang gereja. Jadi tetap percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberkati kita. Keuangan yang kita butuhkan pasti akan dicukupi, ya. Seperti Pak Ivan tadi saya ulangi, jadi pasti akan diberkati. Yang penting percaya saja, ya. Tahu percaya saudara, dia tetap percaya. Sekalipun, ya, tentara berkemah mengepung aku, sekalipun masalah mengepung kita, dia tetap percaya. Percaya saja, apa yang terjadi pasti akan Tuhan turun tangan. Tuhan pasti akan membela kita. Tuhan pasti akan mengangkat kita menjadi kepala, menjadi orang yang hebat, ya. Dia tetap percaya apapun yang kita hadapi, persoalan apapun.
Terus masalah dalam pekerjaan juga ya. Masalah dalam pekerjaan, persoalan pekerjaan. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan karena jabatan juga ya. Meninggalkan Tuhan karena jabatan. Ketika kita mau ditawarkan mau naik jabatan, tak mau meninggalkan Tuhan, tak jabatanmu tak taruh di yang lebih tinggi, gajimu tak tambah, senang. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Jadi apapun saudara, kita tidak boleh menukar Tuhan dengan apapun. Menukar Tuhan dengan segala apapun yang tertarik dalam dunia ini ya. Tetap harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita tetap percaya dan beriman ya. Saudara, amin saudara. Amin. Ya, Tuhan. Nah, poin yang ketiga, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu ada di ayat 4 sampai ayat 5. Kita tolong salah satunya untuk baca di misal. Ya. Ya. Satu waktu aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati hari-Nya. 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunungnya. Jadi saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya apa? Yaitu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, lalu berhubungan baik dengan Tuhan. Maka apa yang kita peroleh? Dikatakan kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya? Ketika kita berdiam di dalam rumah Tuhan, kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya? Dan apa? Terus kita akan merasakan menikmati baiknya. Artinya menikmati kasihnya, saudara. Menikmati kasihnya. Dan terusnya Dia akan melindungi kita pada waktu bahaya. Ya? Ketika kita berada di dalam Tuhan, Ia akan menyembunyikan kita dari bahaya. Terus Ia akan mengangkat kita ke atas gunung batu. Jadi ketika kita diam di dalam rumah Tuhan, kita pasti akan menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati baiknya, menikmati kasihnya. Kita akan disembunyikan daripada mara bahaya. Kita akan diangkat Tuhan menjadi kepala. Ya. Jadi tetaplah untuk mengandalkan Tuhan. Kesimpulannya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita selalu dijauhkan daripada mara bahaya. Kalau Daud boleh mengalami perlindungan Tuhan, kalau Daud boleh mengalami terang dalam kehidupannya, kalau Daud boleh mengalami keselamatan, Daud mengalami benteng-benteng kehidupan, kita juga pasti akan diberkati Tuhan. Kita akan mengalami terang dalam kehidupan kita, keselamatan dalam kehidupan kita, benteng dan perisai kita akan mengalami dalam kehidupan kita. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya undang musik dan para WL kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, yang kita puji Tuhan sama-sama, kita mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan yang membuat kita menang, saudara.
Tuhan yang mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, saudara. Dia yang memberkati kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang menolong kita, saudara. Nyanyikan lagu pujian yang sorekan dengan sayap Tuhan, karena pertolongannya luar biasa dalam hidup kita, saudara. Kuasanya nyata. Siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Apa yang kami percaya Tuhan, apa yang kami yakini Tuhan, kami percaya bahwa Kau adalah Allah Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Kau Tuhan. Kami tidak mau Kau disalibkan untuk yang kedua kalinya Tuhan. Cukup sekali untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami punya iman, kami punya percayaan pada Kau bahwa Kau adalah juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Bapak. Kau berkati Bapak Stefanus yang sudah memberikan firman-Mu pada kami semua Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya, istrinya maupun anak-anaknya Tuhan. Berkati lebih lagi apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, setelah kami akan memberikan yang terbaik. Kami percaya Kau akan memberkati berlipat-lipat kali ganda untuk kita yang memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik, sama-sama katakan amin. Semakin berdiri, sama sudah semakin siang. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami mulai awal sampai akhirnya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini.
maupun yang tidak sempat hadir Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan Yesus. Kau berkati para pelayan yang sudah melayani pada siang hari ini. Kau berkati Bapak Stefanus guru yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, pesan pagi urapi ini dalam pelayanannya, dalam pekerjaan, kesehatan, rumah tangganya bersama istrinya susah. Kau berkati anaknya kalau dia dalam masa pertumbuhannya, kesehatan, kekuatan, lindungannya. Kau tutup bungkusi anak minum kuasa dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan. Hamba-Mu Pak Ivan suami puji-pujian dengan pagi urapi. Hamba-Mu ini Tuhan Yesus berkati yang pelayanannya dengan pagi urapi, bagi dalam Tuhan usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama istrinya, bumi Tuhan Yesus Kau berkati. Tuhan Kau berkati juga anak-anaknya, Melodi yang sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati dalam pelayanan dengan pagi urapi anak-Mu. Berkati dalam sekolahnya di Masyarakat Santiasa menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati juga Pak Sadra dalam sekolahnya di Masyarakat menjaga perlindungan Santiasa. Kau berkati Michelle Tuhan Yesus melayani sebagai singa. Kau berkati dalam pelayanan dengan pagi urapi anak-Mu. Berkati kuliahnya supaya anak menyelesaikan kuliah sampai selesai dan di wisuda. Kau berkati dengan kesehatan, kekuatan dan menjaga perlindungan-Mu. Berkati anak-Mu Yosua dan melayani sebagai singer. Kau berkati dengan pagi urapi anak-Mu dan pelayanannya. Pimpin senantiasa kehidupannya Tuhan Yesus dengan kesehatan, kekuatan dan menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupannya. Kau berkati para pemain musik, Tuhan berkati Devon sudah melayani sebagai pemain drum. Kau berkati yang pelayan dengan pagi urapi anak-Mu. Berkati dalam sekolahnya pimpin kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Berkati Yoel sudah melayani sebagai pemain gitar. Tuhan Kau berkati dan pagi urapi anak-Mu. Berkati dalam sekolahnya pimpin kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Tuhan Kau berkati anak-Mu Bima sudah melayani sebagai pemain bass. Kau berkati selain pagi urapi dan pelayanannya dalam pekerjaan, kesehatannya senantiasa. Kau berkati Yohanes dan melayani sebagai pemain keyboard. Tuhan Yesus Kau berkati dalam pelayanan selain pagi urapi anak-Mu. Berkati Tuhan Yesus dalam kuliahnya, dalam menyelesaikan kuliah sampai selesai dan di wisuda. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus buat anak-Mu Andreas sudah melayani sebagai Tuhan operator mixer. Tuhan Kau berkati dan pelayanan pagi urapi anak-Mu pada pekerjaan kesehatan yang senantiasa. Tuhan Yesus Kau berkati petugas persembahan. Tuhan Yesus berkati Bukanting yang sudah melayani sebagai kolektan. Tuhan Yesus dengan pagi urapi Hamba-Mu dan pelayanannya. Berkati dalam usaha pekerjaan kesehatannya senantiasa. Kau berkati anaknya Dova dalam pekerjaan kesehatannya. Kau berkati Bima dan Ines dalam sekolahnya di kesehatan. Berkati Bunga Tiasi Tuhan sudah melayani sebagai kolektan dengan pagi urapi dalam pelayanannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati anak menantu semua dalam usaha pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan rumah tangga mereka. Berkati Tuhan semua cucunya dalam sekolah mereka di kesehatan, menjaga perlindungan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang saat ini yang sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther Wiwin. Tuhan jamah pulihkan kesehatannya, karena berkuasa menjamah benar-benar memulihkan dan menyembuhkan. Juga Bapak Jim Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan mujizat masih terjadi buat Pak Jim. Kami percaya Tuhan Kau jamah pulihkan matanya Tuhan. Pak Jim bisa kembali melihat dengan jelas. Tuhan Yesus kami percaya saat tangan-Mu penuh kuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak yang lain mungkin sedang sakit. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah kesembuhkan, yang dalam masalah sudah berikan jalan keluar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati tangan sudah memberikan persembahan kolektor, diakonia, perguruan maupun Tuhan kas pembangunan. Kau kembali berkat berlipat kali ganda. Kami serahkan juga untuk rencana itu dalam tangan-Mu.
Kau lancarkan semuanya. Kau bahkan Tuhan, kami percaya jemaatmu bisa berangkat dengan gratis. Dan percaya Tuhan semuanya karena kasih karunia-Mu bagi jemaatmu di Gereja Kapernaum. Dan percaya Tuhan Kau juga berikan Tuhan tempat ibadah yang lebih besar, parkir yang lebih luas Tuhan Yesus. Tuhan jemaat-Mu di tempat ini kami percaya Tuhan Kau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati Tuhan. Tak atas memberikan persembahan, Kau kembali dengan berkat berlipat kali ganda. Walaupun kami belum sempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus keluarga, kesehatan, atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, mendepankan penyakit orang jahat, dari segala gangguan, serangan kuasa kelapan, dari segala mencik, sakit, serangan kali pada kegelapan. Sebenarnya Tuhan Kau curahkan berkat uang, makan, pakaian, kesehatan, pakai damai serta menjaga kebenaran-Mu. Atas dalam kehidupan kami, Kau jauhkan kami salah Bapa. Corona, bahaya, penyakit menular, mematikan nomor Kau jauhkan. Mari kita terima berkat Tuhan, dan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di